Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran perbankan dasar. Hari ini kita akan membahas mengenai simpanan deposito. Simpanan deposito merupakan salah satu jasa atau produk perbankan, di mana simpanan deposito ini berbeda dengan simpanan tabungan maupun simpanan giro. Jika simpanan tabungan dan simpanan giro bisa ditarik setiap hari atau pada saat kita membutuhkannya, untuk simpanan deposito biasanya ditarik pada tanggal atau pada waktu yang telah ditentukan. Karena simpanan deposito memiliki unsur jangka waktu. Sehingga simpanan deposito ini sangat cocok dijadikan sebagai investasi. Untuk bisa lebih memahami tentang simpanan deposito, mari kita langsung ke pembahasannya. Untuk pengertian simpanan deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian antar bank dan pihak penyimpan. Pihak penyimpan atau pemilik rekening deposito disebut deposan. Sama halnya seperti simpanan tabungan dan simpanan giro, pemilik simpanan deposito juga akan mendapatkan bunga deposito. Bunga deposito ini menggunakan ketentuan suku bunga saat deposito berjangka dibuka. Pencairan dapat dilakukan setiap bulan atau setelah tanggal jatuh tempo. Untuk bunga deposito ini akan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif mencapai 20%. Jika deposan menarik simpanan deposito sebelum tanggal jatuh tempo, maka deposan akan dikenakan denda atau penalty rate. Besarnya penalty rate setiap bank berbeda-beda, tergantung kebijakan setiap bank. Sebagai contoh, pada tanggal 5 Januari 2019, Nadia membuka deposito berjangka di Bank Negara Indonesia, cabang Purwokerto dengan nominal 50 juta dan bunga 12% dengan jangka waktu 3 bulan. Jatuh tempo pada tanggal 5 April 2019. Maka, jika Nadia menarik simpanan deposito sebelum tanggal 5 April 2019, maka Nadia akan dikenakan denda atau penalty rate. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis simpanan deposito. Simpanan deposito ada 3 jenis. Yang pertama, deposito berjangka. Kedua, sertifikat deposito. Ketiga, deposito on call. Jenis yang pertama yaitu deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan deposito yang penerbitannya menurut jangka waktu tertentu. Biasanya terdiri dari jangka waktu 1, 2, 3, 6, 12, 18, atau 24 bulan. Besarnya nominal deposito biasanya bulat dan memiliki batas minimal. Nasabah akan mendapatkan bunga yang dapat ditarik setiap bulan atau setelah tanggal jatuh tempo, baik secara tunai maupun non-tunai. Nasabah dengan jumlah deposito yang besar akan mendapatkan special rate maupun insentif yang bisa berupa hadiah atau souvenir. Deposito berjangka dibuat atas nama seseorang atau badan hukum, sehingga deposito ini diterbitkan berdasarkan atas tunjuk atau atas nama. Jenis deposito yang kedua yaitu sertifikat deposito, yaitu merupakan deposito yang diterbitkan tidak tertulis nama seseorang atau nama badan hukum tertentu, atau diterbitkan atas unjuk. Ini yang membedakan antara sertifikat deposito dengan deposito berjangka. Sertifikat deposito biasanya diterbitkan dalam jangka waktu 2, 3, 6, atau 12. Biasanya berbentuk lembaran dengan berbagai nominal. Pencairan
sertifikat deposito atau bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka setiap bulan atau setelah tanggal jatuh tempo, baik secara tunai maupun non-tunai. Kemudian, sertifikat deposito ini dapat diperdagangkan atas seizin Bank Indonesia, sehingga sertifikat deposito dapat dipindah tangankan. Jenis deposito yang ketiga yaitu deposito on call. Deposito ini pencairannya dapat dilakukan dengan memberitahukan kepada pihak bank 3 hari sebelum pencairan deposito. Deposito ini memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan maksimal kurang dari sebulan. Deposito on call diterbitkan atas nama dan biasanya dengan nominal yang cukup besar. Pencairan bunga deposito on call dapat dilakukan pada saat pencairan deposito on call. Untuk keuntungan simpanan deposito antara lain yang pertama, mendapatkan bunga yang cukup besar. Dibandingkan dengan simpanan tabungan atau simpanan giro, simpanan deposito memiliki suku bunga paling tinggi. Keuntungan yang kedua yaitu keamanan terjamin, karena simpanan deposito ini dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Ketiga, memiliki resiko rendah, sehingga investasi akan cenderung lebih aman. Yang keempat yaitu akses bunga. Bunga deposito bisa dilakukan atau bisa ditarik secara tunai maupun non-tunai. Kelima, salah satu investasi yang cukup menguntungkan karena tadi bunga yang didapatkan cukup besar jika dibandingkan dengan simpanan tabungan maupun simpanan giro dengan risiko yang rendah. Namun, simpanan deposito ini juga memiliki kekurangan. Antara lain yang pertama, hasil imbalan yang rendah. Karena resiko simpanan deposito rendah, imbalannya pun cenderung rendah jika dibandingkan jenis-jenis investasi lainnya seperti investasi pada saham. Yang kedua, lemah terhadap inflasi. Nominal simpanan deposito cenderung terpengaruh oleh adanya inflasi. Yang ketiga, dikenakan pajak, yaitu pada maksimal 20%. Yang selanjutnya, adanya biaya penalti jika penarikan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Itu tadi tentang pembahasan jenis-jenis deposito, kemudian ciri-ciri, keuntungan, dan kekurangan dari simpanan deposito. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang pencatatan dan perhitungan bunga deposito, yang terdiri dari pembukaan deposito, kedua, bunga deposito, ketiga, jatuh tempo deposito, dan yang keempat, pencairan deposito. Otomatis, silakan pahami terlebih dahulu mengenai jenis-jenis simpanan deposito. Demikian pembahasan untuk simpanan deposito hari ini. Semoga penjelasan hari ini bisa membantu kalian untuk memahami tentang kemudian jenis-jenis simpanan deposito. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.